Aduh itu. Oh, Ya, itu. Dan anak-anak alhamdulillah cukup antusias ya, iya, Bu. excited sekali. Iya, tapi akankah lebih excited jika mereka praktek langsung di laboratorium kita ini? Karena kita sudah punya laboratorium, alatnya juga 60% sudah ada. Mungkin nanti kedepannya di semester depan bisa digunakan lebih sering lagi, Bu. Iya, fun fact nih Bu, Iya. kita kan itu waktu zat dan perubahannya itu kita bikin tape kan. Ah, iya. Itu Iya, bikin tape teman-teman. itu Kami anak-anak itu bikin ya, tape. fun fact ini, anak-anak kelas saya itu saya ajak pertama kali masuk ke dalam lab. Mm-mm. Nah, itu mereka itu excited sekali. Wah Bu, di lab itu bagus ya Bu ya, ini kipasnya ada banyak dan sebagainya. Mereka Iya. excited sekali. Ini alatnya apa ini Bu? Ini namanya apa? Nah, mereka itu excited seperti itu. Selalu ingin tahu Iya, ini karena apa, alatnya namanya apa, fungsinya apa. iya, karena ini Bu, sebagian dari mereka itu di SMP-nya itu ada yang mungkin sudah beberapa kali praktek, ada yang belum. Iya, benar sekali. Dan fasilitas di kelas itu tidak sebagus fasilitas yang ada di lab kita. Kita kan ada lampunya nyala, kemudian ada kipas juga. Kalau di kelas kan tidak ada ya Bu, jadi anak-anak itu excited. Nah, saya itu juga kepikiran gimana ya kalau mereka itu sudah ada rasa senang, ada rasa excited, akankah lebih excited lagi kalau kita praktikum di lab dengan alat dan bahan yang mencukupi, memadai seperti itu. Oh iya Bu, saya juga ini mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelatihan kemarin, bahwasanya Gimana nih Bu? Yuk sharing-sharing. iya, kemarin Update ilmunya. ya kita saling sharing ya teman-teman. Jadi nanti karena saya juga backgroundnya biologi, jadi belum begitu menguasai untuk alat-alat kimia Bu. Jadi nanti mungkin Biosfia bisa menambahkan. Oke, jadi materinya itu terkait dengan peran tenaga pendidik. Kita itu kan kalau dibilang cuman ngajar kan ya enggak ya Bu. Iya, benar. Kadang saya pun ngajar tapi juga dipasrai sebagai laboran. Bu Yuswia pun juga membantu di lab juga. Nah, itu kita kayak double job gitu Bu. Iya, multitasking. Nah, tapi ternyata teman-teman di pelatihan itu Bu, banyak yang backgroundnya itu tidak ada kaitannya dengan IPA, fisika, biologi, kimia, tapi mereka itu jadi laboran. Bahkan ada yang dari perawat, mungkin ada yang jaga kopses dan lain-lain. Tapi semangatnya bisa, semangatnya itu Bu. Kemarin itu saya ketemu dengan beberapa teman yang istilahnya tidak ada background sama sekali di laboratorium, itu mau belajar. Iya. Itu jadi saya istilahnya terpacu gitu. Apalagi lab kita ini baru dan istilahnya manajemennya itu kan belum tertata dengan rapi. Saya itu butuh istilahnya pengalaman dan pengetahuan baru gitu Bu. Jadi kemarin yang saya dapat itu terkait dengan, nah kita kan udah beberapa kali dibahas tentang pembelajaran mendalam. Iya, Bu Yusfia sebagai gurunya, saya sebagai laborannya, bagaimana sih kita itu saling berkoordinasi Bu untuk menciptakan pembelajaran yang mendalam. Kalau saya sebagai laboran, berarti saya membantu jenengan selaku guru mata pelajaran untuk menyiapkan, kemudian membantu siswa dalam praktikum, pelaporan, perencanaan, seperti itu. Membantunya nih Bu, membantu siswa pada waktu di lab ini membantunya bagaimana nih? Jadi membantunya itu ya Bu, kan misalkan jenengan hari ini ada praktikum, misalkan pengukuran jangka sorong. Jadi jauh-jauh hari sebelum jenengan praktik di hari ini, jenengan tuh konfirmasi ke saya, misalkan, Bu, saya mau praktikum hari Jumat jam 1-2, nanti saya catat. Praktikum apa, Bu? Misalkan pengukuran jangka sorong, jenengan ada berapa kelompok, kemudian saya yang menyiapkan alat dan bahannya, seperti itu. Terus nanti ketika jenengan di kelas pada waktu hari H, itu jenengan bisa langsung memulai praktikum, atau mungkin jenengan juga bisa minta bantuan ke saya, Bu. Misalkan kan kalau misalkan jenengan menghandle sekian banyak anak, pasti kan kerepotan ya. Apalagi setiap kelompok, Bu ini gimana gitu. Jadi nanti jenengan bisa minta bantuan saya. Dari mulai menyiapkan, membantu istilahnya mengkalibrasi penghitungannya bagaimana, dan juga merapikan lagi. Gitu. Gitu ternyata. Sebenarnya peran laboran itu banyak ya teman-teman. Iya, banyak sekali. Berarti nambah ini ya. Tapi nggak apa-apa, seru karena memang ya itu tugasnya seperti itu teman-teman. Terus ini Bu, yang belum ada di manajemen laboratorium kita itu kan terkait dengan administrasi. Iya, itu gimana? Iya, kemarin kan ada tim visitasi nih ke sini waktu saya
ke Batu itu banyak Bu, ternyata pelaporannya itu banyak. Mati kah? Aman ya Bu ya? Aman teman-teman, nggak apa-apa kalau misalkan mati, nanti kan ininya bisa lebih kenceng gitu ya. Oke, jadi saya lanjut ya Bu. Pelaporannya itu ternyata ada pelaporan untuk praktikum harian. Kemudian ada pelaporan untuk praktikum semester, ada pelaporan untuk praktikum tahunan seperti itu, ada pelaporan untuk praktikum bulanan. Nah itu semua nanti saya yang membuat, tapi juga minta bantuan dari guru mapelnya. Misalkan Bu Yuswia, di bulan ini ada beberapa praktikum. Saya yang mendata alat dan bahannya apa. Ketika praktikum ada kendala apa, itu nanti masuk di catatan. Dari praktikum harian, kemudian ada laporan harian itu, kemudian dikumpulkan menjadi laporan bulanan. Seperti itu. Misalnya di praktikum A ada alat yang rusak sekian. Rusaknya apa? Terus gimana solusinya, itu juga dilaporkan Bu ternyata. Iya, itu kalau misalnya ada yang pecah itu seperti itu. Apakah nanti yang menghandle 100% siswa atau bisa dari sekolah, itu gimana Bu Eli? Nah, ini kita bisa sambil diskusi ya Bu, dengan selaku gurunya, saya selaku laborannya. Jadi kemarin itu juga dibahas gimana kalau misalkan kita sudah sebagai laboran, sebagai guru mapel, sudah memberikan petunjuk teknis bagaimana sih menggunakan alat dan bahannya itu dengan baik. Tapi ya namanya anak ya Bu, apalagi anak SMK ya, yang notabene adalah mereka itu anak-anak teknik yang ada di lapangan. Jadi ya sedikit aktif sekali. Nah misalkan ada kerusakan, entah memecahkan atau menumpahkan atau apa itu ya Bu, ya kita saling berkoordinasi maunya bagaimana. Tapi yang biasanya digunakan itu adalah kita membuat kayak surat pernyataan gitu Bu. Misalkan kerusakan ini disebabkan oleh kelalaian asli dari siswanya, berarti ya mereka harus berkomitmen untuk mengganti seperti itu. Ya saran dari laborannya seperti itu, tapi juga harus dari persetujuan guru. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala ya Bu. Alhamdulillah tidak ada kendala. Terus ini Bu, ternyata di laboratorium istilahnya ada komunitas atau jejaring profesi Bu. Iya, namanya adalah Atlas. Asosiasi Tenaga Laboratorium Seluruh Indonesia. Gitu. Jadi kemarin sudah gabung. Nggak apa-apa Bu, yang bisa gabung di situ itu bukan hanya laboran, tetapi juga guru IPA yang turut membantu. Bu Yuswia kan juga turut membantu di sini. Berarti nanti bisa gabung ya? Ya, nanti saya kasih link grupnya ke jenengan ya. Oke sih. Itu seluruh Indonesia, dan mungkin di Blitar ini salah satunya mungkin kita berdua nih bisa jadi pionirnya. Seperti itu. Bu Patmi, iya Bu Patmi juga bisa, tapi senior ya guys. Seperti itu. Jadi itu Bu obrolan kita hari ini ya. Intinya antara guru dan laboran, tenaga pendidik itu harus saling solid, harus saling berkoordinasi untuk menciptakan pembelajaran dan praktek yang mendukung tujuan pembelajaran itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini tadi ada sedikit pengetahuan juga dari Bu Yuswia terkait dengan alat-alat bagaimana yang diperlukan, terus bagaimana prosesnya, karena kita juga sama-sama ngajar di kelas juga ya Bu. Jadi nanti saling memberi masukan seperti itu. Oke, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya. Sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa ada sedikit yang bisa diambil lah dari obrolan ini, teman-teman, dan juga untuk laboran di seluruh Indonesia, khususnya di Blitar, di Kabupaten Blitar. Mari kita saling memberi masukan dengan memberikan komentar mungkin di kolom komentar nanti ya di YouTube sini. Bagaimana apa yang harus kita bahas lagi di podcast Mendadak dan Mendidik di SMK Negeri 1 Pangurajo bersama saya Bu Eli Kurniawati dan Yuswia Cevara Mawati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.